Halo siang semua. Ini seharusnya siang ya. Siang Eli, siang Susi, siang Hani, siang Nokota, rindu siang. Mama He, siang. Ini siapa lagi yang muncul? Widya siang, Widya ya namanya Widya, Widya siang. Riri siang, Lia Agustin siang, Every siang, Bunga siang, Haura siang, Ojo Dume siang, siang semua ya siang ya. Hadir. Bi, thank you Bi. Apa nih? Ilalif ya? Ilasif ya? Di Aceh. Aduh, batuk, batuk, batuk. Siang semua ya, siang, siang, siang ya. Hari ini Cici mau penyampaian apa? Mau penyampaian siang semua ya. Hari ini Cici mau penyampaian satu yang Cici baru pelajari ya. Siang semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian baik-baik semua ya. Hari ini siang ini saya mau penyampaian satu berita. Bukan berita sih sebenarnya. Ini satu yang masalah kemarin yang kita lanjut ke apa? Kita langsung ke pembahasan kita ya untuk hari ini ya. Kemarin itu kan kita udah pada tahu semua ya kalau Indonesia untuk sementara pemerintah Taiwan sampai sementara tetap memberhentikan penundaan boleh di ngomong bukan memberhentikan menunda keberangkatan PMI ke negara Taiwan. Nah, dari sininya ini Cece ada berapa menurut Cece agak ada kejanggalan ya. Mungkin kalian pada baca-baca di apa? Pada baca-baca di berita atau mungkin ada penyampaian berita-berita. Ini yang menurut Cece agak aneh ya. Cece lagi kamau ya, Cece bukan kamau. Cece memang alergi banget kalau perubahan cuaca. Cece itu gampang batuk. Apalagi Cece sering ngomong ya, sering ngomong jadi pernafasan apa saluran pernafasan di saat musim dingin tuh dia akan mengembung mengembang gitu loh, jadi otomatis saluran pernafasan ini akan tersangkut gitu loh. Kok kayaknya ada yang masih masih bisa fly, C? Siapa yang masih bisa fly? Bisa fly belum tentu bisa masuk ya, karena tempat karantina aja nggak dibuka, hanya untuk Indonesia loh. Ini hanya untuk Indonesia, bukan untuk negara lain ya. Hanya untuk Indonesia penundaan penerbangan PMI ya. Ini Cici mau apa? Cici mau bahas dulu ya untuk masalah kemarin yang dikatakan Indonesia sementara di stop dulu untuk keberangkatannya dan prosesnya semua akan di stop dulu ya. Tapi ada kejanggalan yang menurut Cece sih, kalian kalau Cece baca begini kalian ambil, coba kalian mikirkan ya, kalau kalau Cece pribadi sih agak aneh ya, tapi ya nggak tahu ya, mungkin kalian ngerasa nggak gimana gimana gitu loh, jadi kita tukar pendapat gitu ya. Kalau menurut Cece sih agak ada keanehannya di sini. Katanya eh pemerintah Taiwan mengarahkan majikan untuk pengambilan tenaga kerja dari Vietnam, Filipina dan Thailand, tiga negara ini. Jadi pemerintah Taiwan mengharapkan ya, ini mengharapkan majikan mengambil ke, karena mau nikah di pesawat kata ntar jadi yang terbalas. Pemerintah Taiwan menyatakan ya, mengarahkan majikan untuk mengambil tenaga kerja asing di Vietnam, Filipina dan Thailand ya. Ini kita fokus ke pembahasan ini ya. Dan ini apa? Dan ini di sini menyatakan ya, mereka akan mempersingkat proses untuk majikan pemberangkatan. Ya, jadi gini loh, yang dimasukkan itu kalau majikan yang awalnya ambil PMI, ambil tenaga kerja di Indonesia, tenaga kerja di Indonesia, misalnya dia udah ambil tenaga kerja di Indonesia, suhannya kalau udah batas waktu tank dan dan anaknya belum terbang atau belum kepilih, pemerintah akan memberikan jangka waktu ya yang cukup panjang. Menurut saya sih cukup panjang ya. Karena apa? Karena Cici merasa gini loh. Awalnya itu kalau misalnya suhannya majikan itu biasanya jangka waktunya 6 bulan. Ya, ini kita ngomong secengli aja ya. Kita ngomong transparan aja ya. Suhan majikan itu untuk memprosesin satu PMI itu biasanya 6 bulan. Ya. Kalian tahu, sekarang pemerintah Taiwan memperpanjang suhan ini sampai 9 bulan.
Jadi misalnya awalnya Suhan ini dia mau memasukkan PMI tenaga kerja bukan mas mau masukkan tenaga kerja Indonesia ke negara Taiwan, tapi karena berhubungan ini sementara di stop ya. Jadi mau nggak mau kan majikan mesti tarik dokumen balik. Nah, biasanya kan ada jangka waktunya. Nah, jangka waktunya ini biasa kalau misalnya udah kadaluarsa, udah expired, namanya expired surat majikan, mereka mesti proses ulang lagi dan itu akan memakan waktu 1 bulan ataupun 2 bulan baru asuhan yang baru itu akan turun. Nah, sekarang pemerintah Taiwan memberi secara praktis, ngomong kasarnya, secara praktis yaitu apabila suhan majikan 6 bulan yang udah kadaluarsa itu akan bisa diperpanjang secara otomatis selama 3 bulan. Jadi yang harusnya di kadaluarsa itu diperpanjang sampai 3 bulan itu tujuannya apa? Ya, tujuannya biar majikan itu biar lebih cepat masukkan tenaga kerja dari Vietnam atau Filipina. Ini kalau pemikiran kita mau pikiran seperti Cici ngomong, pemikiran kita kalau secara negatif, ya pasti ada sisi negatifnya. Ya, kalau kita mau lihat permasalahan ini dari sisi positif, ya mungkin aja ini karena COVID gitu loh, karena Indonesia COVID gitu. Tapi anehnya gini, emangnya Filipina nggak COVID? Ya, kalau ngomong Vietnam, ya boleh lah, karena Cece tahu memang Vietnam memang nggak bisa nggak bisa apa maksudnya penerbangan luar masuk Vietnam nggak bisa ya, mungkin aja mereka mengunci negara mereka dengan begini, akhirnya keadaan negara di sana itu COVID-nya nggak ada. Tapi Filipina nggak kunci negara loh. Filipina itu kan setiap orang mau pergi kan bisa gitu loh. Tapi emangnya cuman Indonesia aja ketah yang COVID-nya parah ya, terus Filipina COVID-nya nggak parah ya. Ya nggak tahu ya, ini termasuk politik atau enggak ya, kalian ngambil dari sisinya masing-masing ya. Ini karena saya hanya mau menjelaskan ke kalian karena sih menurut saya agak ada kejanggalan ya. Bukan sebenarnya bukan kejanggalan, tapi Cece jujur aja merasa adanya ketidakadilan bagi negara kita, dan pemerintah kita akan menanggapi gimana nggak tahu, karena sampai sekarang ini nggak ada kabar terbaru. Cuma yang terbaru yang tahu Cece ini, majikan pemerintah Taiwan memberikan jalan termudah buat majikan untuk ganti ke Vietnam ataupun ke Filipina atau ke Thailand. Ya, ini resmi ya. Ini surat ini resmi. Surat ini diumumkan pada bulan 12 tanggal 16 malam jam 7 ya. Aduh, melihat mumet kayak gini, kok Indonesia nggak didukung ya? Kok kita Indonesia seakan-akan nggak ada yang mendukung kita ya? Malahan seharusnya pemerintah Taiwan tuh memberikan kelonggaran ke kita, bukan malahan mengalihkan ke negara-negara lain gitu loh. Seharusnya kita juga diberi hak yang sama dong. Ya kita kan juga kepingin juga kan kesini mencari uang kan. Tapi ya apa boleh buat ya. Jadi ini buat kalian yang tahu, sampai saat ini Taiwan tuh masih belum buka untuk keberangkatan. Nah tadi ada teman yang nanya ya, ada yang nanya, kok saya di pesawat masih ada kelihatan teman-teman yang mungkin PMI. Tapi setahu Cece itu semua nggak bisa berangkat. Setahu Cece ya. Tapi nggak tahu ya. Kalian kan juga nggak nanya tahu statusnya apa. Mungkin aja dia married di sini gitu loh. Ya toh. Ya inilah ya. Sepertinya Indonesia tersisihkan ya Cek. Ya iya sakit. Tapi ya gimana, orang pemerintah kita juga, ya kita jangan bahas politik lah ya, itu politik masalah biar bapak-bapak di sana itu cukup aja yang membahas masalah ini. Kita rakyat kecil, kita hanya melihat dari sisi kita hanya membaca dari sisi kita. Umumnya Cece mau membagi cerita ini ke kalian, mau bagi masalah ini ke kalian, biar kalian tahu secara resmi, karena menurut Cece itu Cece nggak kepingin kalian dibohongin oleh orang luar katanya oh Taiwan udah buka, ataupun dibohongin dibohongin sama orang luar kalau sebenarnya gini, kenyataannya nggak begini indah gitu loh, nggak begitu indah gitu loh. Maka kemarin kalian waktu seperti ada beberapa teman nanya ke Cece, menurut Cece demo tanggal 13 itu gimana? Jujur aja kalau mau lihat dari sisi apa, sebenarnya gini loh, kita di negara orang, bukan seperti Cece ngomong kemarin ya, kita di negara orang ya, kita mau hak kita itu kita boleh meminta hak kita.
kita boleh meminta untuk cara penanganan kasus gimana bagusnya, tapi kita mesti mikir balik, hari ini dengan caranya kita berjalan keluar dengan cara begini, itu akan baik nggak buat diri kita? Karena apa? Pemerintah di atas yang melihat gitu loh, kita rakyat di bawah. Pemerintah dengan pemerintah di saat akan bentrok, yang kena seperti saya ngomong, yang akan menjalankan tuh rakyatnya gitu loh. Karena pemerintah itu kan mereka menerima gaji tetap, biarpun masalah covid negara nggak buka ataupun perusahaan tutup ataupun ekonomi negara jatuh, gaji mereka tetap mereka terima. Tapi kita rakyat Indonesia, bukan kita rakyat biasa, kita rakyat miskin, kita rakyat yang nggak mampu, kita yang menjalanin. Padahal pajak ya kita bayar juga ya kan, kita bayar pajak, bayar di Indonesia, bayar pajak nggak bayar, kita bayar nggak bayar, ya gitu loh. Makanya kenapa kemarin ada pada nanya, menurut Cece demo tanggal 13 itu gimana? Cece mendukung demo untuk memperbaiki gaji-gaji kita untuk mengambil hak-hak kita. Tapi ingat kembali, kita harus memilih timing yang cukup. Kita harus memilih benar-benar waktu yang cukup buat mengambil keputusan ini. Jangan sampai merugikan pihak kita sendiri, gitu loh. Ya, karena semua pembahasan itu, untuk meminta hak kita itu bukan dengan cara, misalnya seperti gini loh, anak kecil, kita ambil perumpamaan ya. Seperti anak kecil rebut mau permen, kalau dengan nangis dikasih permen itu belum tentu akan dikasih. Tapi kalau misalnya anak kecil mau makan permen dengan cara pelembutan pembahasan dengan mamanya, mungkin mamanya akan bisa kasih dia makan permen gitu loh. Ini sih Cece ambil perumpamaan ya, tapi belum tentu semua orang sih merasa begini. Cuma dari Cece itu merasa alangkah baiknya itu kita mengambil salah satu langkah atau salah satu pembahasan tuh, lihat timingnya gitu loh, saat ini cocok nggak sih kita bahas masalah ini gitu loh ya. Jadi ini Cece mau tambah lagi, ada satu lagi permasalahan yang perlu kalian tahu, mungkin masih belum masuk ke berita ya, ada organisasi Taiwan yang mau pembahasan pengubahan undang-undang tenaga kerja ya. Cece baca satu-satu ya, karena ini udah dimasukkan ke badan-badan seperti kita di Indonesia, DPR, MPR, untuk mengubah perundang-undangan negara. Mereka udah memasukkan usul-usulan ini, ide-ide mereka, tapi akan lewat atau enggaknya nggak tahu. Tapi Cece ngomong jujur, setelah Cece lihat isinya, banyak yang menekan ke kita ya. Cece jujur aja, banyak perundang-undangan yang akan dirubah itu malahan menekan ke kita, bukan membela ke kita. Cece ngomong jujur. Satu, perundang-undangan yang dimohon mereka untuk diganti itu ya, ada satu organisasi Taiwan yang mau merubah undang-undang. Sampai saat ini kan PRT kalau mau masuk pabrik kan bisa, informal mau masuk pabrik kan bisa, bener nggak? Kalian di sini mau ngubah ke pabrik itu bisa. Tapi ini mereka yang mau undang-undang perundangan, mau mengubah perundang-undangan Taiwan, perundang-undangan ketenaga kerjaan, yaitu informal tidak boleh sampai di Taiwan, informal tidak boleh mengganti ke formal ya. Jadi dari organisasi ini menyatakan mereka meminta ya agar pemerintah Taiwan mengganti perundang-undangan, yaitu di mana PRT atau informal itu tidak boleh diganti ke formal. Jadi kamu udah masuk ke Taiwan, kamu nggak boleh ngomongnya, oh saya mau pindah majikan ke pabrik. Bisa, sampai saat ini sih bisa ya, asalkan ada pabrik yang mau sama kamu dan uangnya cukup, uangnya dia bahas sama kamu, deal, kamu pindah gitu loh. Tapi sekarang udah nggak boleh ya, sekarang nggak boleh. Perundang-undangan ini mau diubah menjadi informal tidak boleh diganti menjadi formal. Jadi informal ya, kamu jobnya informal, PRT ke Taiwan, kamu itu tidak boleh mengganti job kamu itu ke formal. Maksudnya kamu mau ganti majikan ke pabrik itu nggak bisa. Mereka mau minta pergantian ini ya. Mereka mau minta pergantian ini ya. Jangan salah. Ini belum disahkan, tapi ada surat permohonan supaya pemerintah Taiwan
merubah undang-undang yang dimana informal tidak boleh mengganti job ke formal. Ya, ini satu. Ini menekan nggak? Menekan. Karena apa? Karena bagi mereka semua yang di sini PRT, baik PRT informal, pokoknya semuanya yang jaganya apa? Kalau tiba-tiba mau ganti ke formal semua, ya mereka bingung. Karena apa? Formal masuk dari Indo mereka dapat duit. Kalau mereka dari sini kan duitnya nggak banyak, ya nggak sih? Ya ini kalau menurut saya sih ini dari Cece sendiri ya. Ini dari penglihatan Cece, dan menurut Cece sendiri sih nggak adil ya. Manusia adil dikit kenapa sih ya? Tapi susah sih, namanya udah hukum sama pemerintah susah. Benar ya. Cece baca lagi ya. Ada satu lagi yang menurut Cece itu apa? Oh ini. Kalau misalnya ya kalian tuh kabur ya. Kabur itu. Biasanya itu kan 3 hari baru apa? Baru daftar toh. 3 hari baru daftar ya. Ini mau diubah secara sistem. Jadi majikan tuh nggak usah ribet-ribet ya, langsung ke pemerintahan Taiwan, langsung ke kepolisian atau imigrasi lah ya. Hanya buat 1 kali pelaporan udah bisa ya. Ini ya. Ini mau dibahas. Kalau ini menurut gua sih, menurut Cece sendiri sih ya udahlah, terserah lah dia lah ya kan, karena dia ngerasa kalau 3 hari itu terlalu panjang. Jadi gini loh, kalian biasanya kabur kan, misalnya kalian udah kabur menghilang itu kan biasanya 3 hari majikan baru lapor. Nah sekarang enggak, mereka minta perubahan dalam 1 hari itu udah bisikin pelaporan. Adil nggak? Ya nggak adil lah. Kalau misalnya gua hari ini gua keluar, misalnya gua cuti, misalnya kita cuti lah ya kan, kita cuti keluar, majikan mau mainin kita, dilaporin ya kita langsung kena, ya enggak lah. Ini ya ini yang menurut saya bagi kita nggak adil. Yang ketiga, ya awalnya kalau misalnya ada misalnya satu majikan ini ada apa, PMI-nya kabur, itu kan majikan itu kan harus tunggu 3 bulan ya, harus tunggu 3 bulan baru bisa masukin lagi, prosesin lagi ya. Ini juga mereka mau ubah ya, mau merubah, kalau bisa hanya dalam beberapa minggu aja udah bisa. Jadi nggak usah nunggu sampai 3 bulan gitu loh. Jadi misalnya gini loh, majikan ini PMI-nya kabur ya tau, dulunya kan majikan ini masih nunggu 3 bulan, 3 bulan baru boleh proses ya tau. Nah sekarang mau diganti ya, mau diganti, jadi begitu kamu kabur majikannya itu bisa langsung proses, nggak usah nunggu 3 bulan ya. Nih merugikan apa, menguntungkan siapa? Majikan orang Taiwan ya. Yang keempat, jumlah angka kaburan yang di negara Taiwan itu totalnya ada 52.000 orang ya. Ada 52.000 PMI yang kabur di luar sana. Bukan PMI sih, semua tenaga kerja asing. Jangan ngomong BMI, jangan ngomong PMI lah. Jadi tenaga asing itu yang dimasukkan termasuk Filipina, Vietnam, Indonesia. Yang kabur itu totalnya ada 52.000 orang. Ya. Ini mengakibatkan, katanya mengakibatkan dunia di luar menjadi nggak tenang. Ya, ini katanya mengakibatkan dunia luar nggak tenang. Tapi orang Taiwan sendiri melanggar hukum itu tenang. Ya terserah lah ya. Katanya sih kurang lebih setiap tahun itu ada sekitar 50.000 tenaga asing kabur. Kita masa bodoh lah ya. Terus katanya karena yang kaburan itu ya nggak kena pajak, nggak dikenain pajak, nggak usah kena pajak. Kalau misalnya gini, kamu kaburan, habis itu kamu kerja di luar, kamu tuh nggak dikenakan pajak, kamu tuh nggak dikenakan denda, kamu cari kerja di luar bebas. Ya, ini bisa menyebabkan negara Taiwan mereka ini merasa undang-undang ini kurang ketat. Nah, kurang ketat, jadi mau diubah. Ya, ini katanya sih kayak begini, mau diubah. Ya nggak tahu lah, pokoknya kalau dari Cece lihat semua ini satu ini
Kayaknya semua menguntungkan orang Taiwan deh, merugikan kita deh. Ya. Terus udah gitu ini katanya kalau misalnya kalian udah kabur, ya, baik kalian menyerahkan diri mandiri ataupun kalian ditangkap, ya, kalian itu akan dikenakan denda dan hukuman. Katanya mereka mau merubah perundang-undangan ini. Jadi misalnya kamu itu kabur, kamu itu baik pelaporan mandiri ataupun kamu itu ditangkap, ya, kamu itu akan dikenakan sanksi denda dan hukuman. Hukumannya itu biasanya apa sih? Ya hukuman penjara. Nah, hukumannya penjara luar apa penjara dalam? Nah, sekarang mereka mau masukin ke penjara. Jadi nggak ada lagi istilah jadi tahanan luar. Ya, nggak ada istilah jadi tahanan luar. Jadi mereka tuh mau mengubah undang-undang ini biar yang kaburan itu kalau misalnya ada yang kaburan ini kalau misalnya kamu tuh kabur terus sudah itu majikan tuh mau nuntut kamu, ini mau nuntut ya. Katanya sih mau nuntut. Tapi kalau misalnya Cici satu lagi ya yang mau Cici aneh sih ya, karena gini loh, kamu kabur habis itu majikan sembarangan nuntut kalau kamu itu nggak jaga pasien, kamu tinggalin pasien dan kamu kabur sendiri, otomatis kan kalau sesuai dengan yang dia mau ngubah perundang-undangan ini, otomatis kan kamu bersalah toh, ya. Nah, bersalah ini kamu itu akan dikenakan denda, kamu itu akan dikenakan hukuman, ya, hukuman loh. Ini katanya ya inilah ya ini yang katanya undang-undangnya mau diubah ya. Jadi kalau misalnya kamu kabur, kamu tinggalin pasien di rumah, majikan itu bisa tuntut kamu dengan dasar kamu meninggalkan pasien di rumah, kamu itu bisa dituntut dengan denda ataupun dengan hukuman ya di saat kamu ketangkap gitu loh. Ya kamu nggak ketangkap ya nggak apa-apa, ya nggak akan masalah, cuma jangan sampai ketangkap gitu loh. Ada satu lagi nih perundang-undangan yang mereka minta diganti. Ini nih yang menurut Cece nggak cengli banget ya, nggak cengli banget. Katanya apa? Kalau misalnya satu PMI ini kerja di negara Taiwan ini, di rumah majikan A ini, anggapnya di rumah majikan A ini, dia kalau selama di rumah majikan ini dia itu menurut majikan dia itu salah, nggak bener atau gimana, itu mau dibuatkan satu sistem untuk menilai PMI, tenaga kerja atau PMI ya, tenaga kerja asing lah kita ngomong, jangan PMI karena dia terhadap semua orang ya, tenaga kerja. Jadi jadi gini loh, kalau tenaga kerja asing yang selalu dinilai, tapi setahu Cece di Taiwan ini nggak semua majikan baik loh, ya nggak sih? Majikan brengsek juga banyak. Apalagi yang belakang ini Cece ngurusin masalah ini, majikannya cukup brengsek. Ngomong kasarnya, ya nggak ada manusiawi lah. Kalau menurut Cece sih, kalau misalnya mau adil, mau sama-sama adil, ya hak kita juga dipegang dong. Kalau mau sama-sama adil, majikan dibuatin sistem, ya toh, majikan boleh menilai PMI atau tenaga kerja asing ini dia bagus atau enggak. Ya kita juga ada hak kita dong untuk menilai majikan ini baik atau enggak, gitu loh. Jangan dong semua majikan dinilai, kitanya nggak dinilai gitu loh. Kita di sini kita juga manusia, kita juga bantu mereka kerja, bukan kita itu nggak kerja dikasih duit loh. Kita tuh juga kerja dikasih duit loh. Kenapa kita harus ditekan kayak begini gitu loh? Kenapa majikan boleh memberikan penilaian ke tenaga kerja, tapi tenaga kerja nggak boleh memberikan penilaian ke majikan? Rese sih rese ya, cukup rese. Dan ada lebih lucunya ini. Di sini ngomongnya, kalau misalnya udah penilaian ini menurut dari sistem ini, kalau misalnya tenaga kerja asing ini nggak cocok buat majikan ini, majikan boleh memulangkan. Boleh memulangkan. Ya, boleh memulangkan. Berarti kita itu hanya boleh dipulangkan ataupun ganti majikan kalau majikan merasa kita jelek. Lah, kalau kita merasa majikan jelek, masa kita nggak ada hak kita? Bener gak sih? Ini sebenarnya udah melanggar kemanusiaan ya. Tapi ya inilah salah satu organisasi yang mau merubah perundang-undang ini ya. Karena menurut Cece
Apalagi ya memang kayak seperti kemarin, kasus kemarin, memang nggak semua tenaga kerja itu baik. Boleh di ngomong kalau misalnya majikan mau menilai ataupun agensi menilai nggak semua tenaga kerja baik. Kembali lagi, apakah semua agensi baik? Apakah semua majikan baik? Dipeganglah dari hati nurani. Karena apa? Agensi dengan majikan itu semua sama. Begitu ada kasus udah membesar sampai KDI ataupun sampai Teto, bukan Teto, sampai KDI, sampai Kola, sampai permasalahan di heboh, baru keluar. Betul nggak? Mana ada sih agensi yang dari awal permasalahan udah bermasalah langsung keluar ngurus. Kalau dari agensi memang anak bermasalah ataupun majikan bermasalah, dari awal ngurus, ya sampai saat ini nggak akan ada permasalahan yang sampai ribet gitu loh. Ya kalau misalnya nggak ada permasalahan, mungkin hari ini juga Cece juga nggak keluar, Psikofasa juga nggak usah keluar mengambil hak kita gitu loh. Jangan setiap kali ini membantunya ke majikan dengan agensi. Agensi majikan kan sekongkol ya, ngomong kasarnya ya. Karena ya Cece belakang ini agak sensi ya. Kalau karena menurut Cece itu haknya manusia itu dijagalah. Ya, janganlah menekan selalu ke tenaga kerja. Karena tenaga kerja juga manusia. Kadang-kadang saya berpikiran gini loh. Agensi majikan kamu tuh juga punya anak loh. Ya toh. Gimana kalau suatu saat anakmu kerja di luar negeri begini sama orang? Apa sih perasaan kamu? Ya sama lah, kita sama menghargai lah. Kalau hari ini tenaga kerja bermasalah atau salah atau gimana, kamu boleh pulangin kita. Tapi di saat kami membutuhkan pertolongan, tolonglah. Ya nggak sih? Ya inilah ya, belakangan ini agak sensi banget Cecenya kalau udah ngomong sama agensi. Ya bukan agensi, semua agensi jahat ya, tapi Cece paling nggak suka tuh yang agensi yang bermuka polos tapi hatinya jelek gitu loh. Cece paling nggak suka gitu loh. Saya mendingan muka gue jelek tapi hati gue baik gitu loh, daripada muka cakep, muka polos tapi hatinya jelek gitu loh. Kita lanjut lagi ya, ini yang satu ya. Yang kedua, ya ini sama juga. Karena yang di 6 itu, karena adanya sistem ini, majikan menilai tenaga kerja asing cocok atau enggak. Jadi majikan mempunyai hak untuk nggak menggunakan TKI tenaga kerja ini ataupun memulangkan dia ke negaranya. Dan satu lagi, tau nggak sih di sini ngomongnya apa? Apabila tenaga kerja asing mengancam majikan, mau minta ganti majikan ataupun mengancam agensi untuk kabur, ya mereka meminta agar tenaga kerja asing ini tidak boleh lagi datang ke Taiwan demi menjaga hak majikan. Dan begitu juga mereka berharap dengan begini mengurangi kaburan. Goblok ini, kalau ngomongnya nak ganti undang-undang ini ya goblok. Yang jelasnya gini loh, PMI itu nggak akan PMI itu akan kabur itu nggak akan dengan mengancam, ya. Karena PMI itu akan kabur, tidak perlu mengancam, langsung kabur. Ini perundang-undang kayak begini, ini kelihatan banget semuanya hak orang Taiwan dan agensi. Karena apa? Kalau kita nggak betah dipukul majikan, dikebukin, Lause, aku mau ganti majikan. Kita cuma ngomong gitu loh, kita udah bisa dipulangin loh. Apalagi kalian tahu penerjemah itu pada, ya nggak sih, penerjemah kalian nekenin anak bermasalah kalian nggak beresin. Ya nggak semua penerjemah, tapi tolonglah penerjemah yang mempunyai hati nurani. Kamu tuh orang Indonesia loh. Ya, anak kalau bermasalah tuh tolong dong dibantu, jangan dibiarin. Kamu jangan bersekongkol. Ya, ya Cece nggak nyindir siapa-siapa, cuman karena memang belakangan ini banyak kasus yang menurut Cece itu, Cece lihatnya muak banget. Ngerti nggak sih? Cece itu selalu dingin ya, selalu tenang ya dalam hadapi masalah ya. Tapi belakangan ini menurut Cece itu kesel, tau nggak sih sama nama perjemah. Kalau kamu bantuin, kadang-kadang gini loh, seperti kayak gini, majikan bisa menstop ya, menstop ini bisa atau memulangkan tenaga kerja itu karena hanya karena
tenaga kerjanya mengancam ganti majikan ataupun mengancam agensi mau kabur. Dan hak kita untuk datang ke Taiwan itu akan ditarik dan kita selamanya nggak bisa balik masuk ke Taiwan. Tapi kalau biasanya kalau kasus agensi itu sama penerjemah itu biasanya kalau kasus itu belum dihebohin itu ya sombongnya minta ampun. Tapi kalau kasusnya udah sampai heboh, sampai instansi pemerintah, baru muka nggak berdosanya keluar ya. Ya dari begini nih semua kalian bisa menilai ini menguntungkan bagi kita atau merugikan bagi kita ya. Karena Cece nggak mungkin dong bakar-bakar kalian, dan Cece nggak mungkin kok mengada-ngada karena memang ada salah satu organisasi mau meminta mengganti perundang-undangan karena katanya mesti melindungi hak majikan. Sekarang balik lagi, hak kita siapa yang lindungi? Ya nggak ada, hanya kita yang melindungi hak kita sendiri. Ya, kita dipukulin, diteleponin ke 1955, kita ada apa-apa telepon ke 1955, dibalikin lagi ke agensi, ngomong ke penerjemah juga balik lagi ke agensi. Ya intinya beginilah, kalau ketemu agensi yang bagus ya syukur, alhamdulillah, berarti kita benar-benar rezeki kita, nasib kita baik. Kalau kita ketemu agensi yang brengsek, bertobat, bukan bertobat sih, kitanya mesti lulus dada. Semoga-moga aja kita nggak dapat majikan yang ya kita dapat majikan yang baik-baik ya. Ya untuk masalah ini gimana sih, mungkin kalian pada pengen nanya, jadi gimana hak kita? Nggak tahu, karena Ceja juga cuma rakyat biasa, kita semua rakyat biasa, kita hanya satu rakyat biasa yang kadang-kadang kita bermasalah aja hanya butuh instansi pemerintah, bantuan dari instansi pemerintah. Pemerintah akan melindungi kita nggak? Ya nggak tahu, karena undang-undang ini belum lewat gitu loh. Kalau undang-undang ini udah lewat, ya lihat dari pemerintah kita dengan hak dasar apa mau melindungi kita. Karena selama ini 1955 juga nggak ada gunanya. 195 yang dikatakan melindungi kita, ya hasilnya ya apa gitu loh. Karena banyak yang udah pengaduan ke 1955 ya baliknya ke agensi lagi, ditekan balik lagi ke agensi, kan gini. Istilah kita bikin pengaduan ke 1955 ataupun ke ya, jadi nggak usah ngomong lagi lah ya, pokoknya kalian tahu pengaduannya kemana lah ya. Entar dibalik lagi kenapa ke agensi cuma di ngomongin, oh ada terima pengaduan kayak begini. Akhirnya agensi begitu tutup telepon, waktu di ngomong telepon, oh iya kami akan mengurus secepatnya, iya. Setelah ditutup, datangin samperin tenaga kerjanya, kamu ngapain ngadu, ya nggak sih? Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Cici yakin yang pernah pengaduan tuh terakhir kali agensi begitu ngomong sama instansi, oh iya mungkin ada kesalahpahaman, iya, udah tutup telepon, balik nelpon kita yang dimarahin. Benar gak sih? Coba Cici nanya kalian. Ya setelah itu gimana? Karena kita nggak bisa berteriak, karena kita nggak ada yang membantu, karena kita udah nelpon ke 1955, akhirnya 1955 balikin ke agensi akan balik ke kita, otomatis kita udah diem. Karena apa? Kita ditekan, kita mau mengeluarkan suara. Siapa yang mau membantu kita mengeluarkan suara? Gak ada. Jangankan mengeluarkan suara, kemarin Cece aja lapor polisi aja, datang ke rumahnya, Cece mau dituntut sama agensinya. Mau dituntut apa tau nggak kalian? Mau dituntut kalau Cece membawa polisi ke sana. Tapi Cece ngomong jujur, Cece menjalankan segalanya itu selalu dengan dasar hukum. Sampai sekarang Cece nggak ngomong kan? Cece hanya diem. Karena menurut Cece, kita semua mempunyai satu nama, kita semua mempunyai hak. Tapi janganlah menekan rakyat-rakyat yang nggak mampu. Dan di sini saya perlu ngomong lagi ya. Kalau misalnya kalian melihat teman kalian dipukul ataupun disiksa, ingat, nelpon polisi itu tidak melanggar hukum.
Karena apa? Gak ada respect dari 1955. Di saat mengancam nyawa, di saat kalian merasa nyawa terancam, membuat pengaduan ke polisi itu hal yang benar dan tidak melanggar hukum. Ingat, ya jujur aja ya, Cece mah standby sampai per hari ini. Cece ngomong gak pernah satupun melanggar hukum. Apalagi jujur aja, mungkin Cece sih orangnya lebih apa, kalau ngomong itu jujur ya, ini agak melenceng ke pembicaraan ya. Tapi Cece dari kemarin itu sempat, hati Cece ini sempat tekanan ini masih sempat di Cece ya. Karena jujur, setiap video yang Cece live, setiap pembahasan apapun yang Cece live, Cece selalu berpikir dan tidak mau melanggar hak siapapun dan tidak mau menekan hak siapapun. Jadi jangan sekali-sekali menekan ke saya untuk menghapus live saya. Saya tidak melanggar hukum. Saya membantu tanpa menerima uang PMI. Saya melakukan ini hanya demi hak negara saya. Ya, mungkin kalian dengar dari belakang yang Cece ngomong itu, mungkin kalian sebagian ngerti, sebagian enggak. Tapi Cece prinsipnya kayak begini. Ditambah lagi hal-hal yang begini, ya kalian benar-benar harus saling melindungi, saling menjaga ya. Karena sekarang ini kita hanya bisa mengharapkan tangan kita sendiri dan mengharapkan tenaga kita sendiri. Kita saling membantu. Sesama Indonesia bukan menghancurkan, bukan saling menghancurkan. Sesama Indonesia, kita di negara orang, kita saling membantu. Ingat, kita sesama Indonesia. Kita aja ditekan sama instansi organisasi kayak begini. Sedih dengarnya, lihatnya sedih. Ya, lihatnya sedih. Ya, semoga aja kalian semua bisa mendapatkan agensi yang benar-benar baik, bisa mendapatkan benar-benar penerjemah yang baik, yang benar-benar memikirkan dia itu juga dilahirkan di Indonesia. Dia itu gaji dia itu juga dari gaji PMI yang 1.800, 1.700, 1.500. Ingat, benar-benar ingat penerjemah. Biarpun kamu married di sini, biarpun status kamu KTP di sini, benar-benar ingat. Mereka itu semua satu negara sama kita. Kamu tuh pernah dilahirkan di Indonesia, kamu tuh pernah makan beras Indonesia. Ingat. Ya udah. Kalau udah ngomong masalah ini ngamuk Cece bener. Ya udah deh, sabar ya, sabar. Cece itu paling sabar. Saya tuh selalu berusaha sabar, tapi Cece itu nggak suka kalau ditekan. Bukan saya nggak mau berontak. Kalau saya berontak akan saya hebohkan, bener loh. Tapi menurut saya gini loh, jangan sekali-sekali menguji kesabaran seseorang. Termasuk PMI semua tuh mempunyai kesabaran yang terbatas. Kesabaran jangan diuji, kesabaran seseorang jangan diuji. Cukuplah. Kalau merasa dirimu bersalah, ya introspeksilah diri kamu sendiri, karena kasus ini bukan pertama kali dan saya percaya nggak akan juga terakhir kali di saat kamu nggak introspeksi diri kamu sendiri. Ya, oke deh. Kalau gitu Cece live di sini. Semoga aja informasi hari ini bermanfaat bagi kalian. Semoga aja perundang-undangan yang begini nggak akan lewat. Semoga kita sama-sama berdoa aja ya. Kalau lewat gimana ya nggak tahu, kita serahkan kembali sama yang di atas ya. Karena kita hanya cuma manusia lemah, kita hanya cuma rakyat biasa. Bukan manusia lemah, kita hanya rakyat biasa. Kita hanya rakyat yang setiap hari berusaha untuk hidup kita ya.
Ya, kita sama-sama ciayo. Oke, ingat, sama-sama melindungi teman-teman kita sendiri. Jangan saling menghajar, jangan saling menghukum, apalagi sesama negara Indonesia. Belajarlah untuk introspeksi diri sendiri, jauh akan lebih baik. Semoga aja pemerintah kita bisa melindungi kita, melindungi hak kita, dan semoga aja instansi-instansi pemerintah yang di atas mendengar keluhan kami. Ya, janganlah biarkan kami ditekan dengan hukum-hukum begini. Lindungilah hak kami. Lindungilah kami di negara orang. Oke? Ya udah, kalau gitu Cece pamitan dulu. Terima kasih udah nemenin live Cece. Kita lanjut di live berikutnya. Ya kapan-kapan lah kalau ada perubahan Cece informasi lagi. Jangan bosan-bosan lihat live-nya Cece. Oke? Terima kasih. Bye bye.